Di video hari ini kita akan bahas dan sama-sama belajar kenapa kita masih sering kena yang namanya margin call. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin memang udah biasa trade di derivatif atau di futures market, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya margin call. Pasti udah pernah ngalamin, pasti udah tahu rasanya gimana ya, pasti nggak enak karena rugi segala macam. Tapi untuk teman-teman di sini yang mungkin trade-nya di spot market ya, yang belum pernah sentuh futures atau derivatif atau ini masih dalam proses belajar, misalkan masih dalam proses pakai akun demo segala macam, mungkin kalian belum mengerti pengertiannya. Jadi nanti gue akan jelasin dulu ya di step awal ini, di chapter pertama gue akan jelasin apa itu margin call ya, dengan penjelasan yang sederhana. Harapannya kalian bisa langsung ngerti setelah nonton video ini. Dan untuk kalian yang memang udah paham gitu ya, udah pernah margin call, udah tahu apa itu margin call, kalian langsung skip aja ke menit keempat atau menit ke-6 supaya nggak usah dengar penjelasan di awal ini. Jadi langsung ke intinya aja, karena di chapter selanjutnya yang gue bahas yaitu gimana caranya kita bisa terhindar atau terminimalisir ya dari MC dan MC. Dan kalaupun MC ya, yang MC itu adalah akun kecil kita, bukan akun utama atau akun besar kita. Nah, sekarang di chapter pertama kita akan masuk ke penjelasan dulu mengenai MC atau margin call versus likuidasi. Nah, ini sebenarnya yang kalian sering dengar pasti yang ini nih, yang MC, yang margin call. Kalau likuidasi mungkin jarang dipakai ya. Kata-kata likuidasi lebih jarang dipakai daripada yang MC ini, yang margin call. Padahal sebenarnya secara pengertian itu berbeda. Karena kalau kita ngomongin margin call, sebenarnya ini adalah sebuah peringatan. Jadi sebuah warning, sebuah peringatan atau sebuah notifikasi di mana kita punya balance ya, kita punya balance itu udah sangat rendah terhadap kita punya floating loss. Maksudnya gimana? Misalkan di sini balance kita itu $100. Habis itu kita ada open posisi, ini lagi floating loss nih $70. Habis itu jadi $80 nih floating lossnya. Ini udah dekat sekali nih ke current balance kita. Jadi kita cuma punya uang $100 di akun. Ini floating loss-nya udah $80. Jadi margin level udah rendah dan biasanya kita akan dapat notifikasi sebagai peringatan, sebagai warning dari exchange ataupun broker yang kita pakai. Nah, misalkan contohnya di gambar seperti ini nih, peringatan margin call. Ini adalah sebuah notifikasi, sebuah warning. Jadi pas kita dapat warning ini, kita bisa punya dua pilihan sebenarnya. Bukan dua pilihan deh, tiga pilihan sebenarnya. Pilihan yang pertama yaitu kita tutup posisinya. Karena berarti posisinya udah terlalu beresiko ya, saldo kita itu udah mau habis gitu. Sisa misalkan 20% lagi, habis itu habis. Jadi kita tutup posisi kita. Itu adalah opsi yang pertama. Opsi yang kedua yaitu kita top up, tambahin saldonya. Dan opsi yang ketiga yaitu kita ya biarin aja gitu. Biarin sampai apa? Biarin sampai ke likuidasi. Nah, dari ini kita punya tiga opsi nih. Dari tiga opsi ini yang sangat tidak gua anjurkan yaitu top up. Ya, ini gue sangat tidak anjurkan. Kenapa? Karena kalau setiap kali udah MC nih, udah margin call ya, udah mau kena likuidasi, kalian paksa top up tersebut, top up terus gitu. Itu akan menimbulkan yang namanya habit atau kebiasaan. Jadi next nanti kalau kalian trade udah mau MC, kalian top up lagi. Udah mau MC, kalian top up lagi. Ini menurut gue sangat amat berbahaya. Bayangin, misalkan $100 udah mau MC, kalian top up. Kalian tambah posisi lagi, nanti mau MC, kalian top up terus. Yang ada saldo rekening kalian habis gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa balik posisinya. Kalau misalnya satu arah gitu kan, turun 7%, 8%, 10%, habis nanti uang kalian. Jadi jangan, trading itu jangan seperti jangan tiap MC setiap ada notifikasi top up, jangan. Kalau misalkan udah ada peringatan margin call, berarti kita tahu bahwa posisi ini terlalu besar yang mengakibatkan ya ini sampai margin call sampai muncul notifikasi seperti ini. Jadi kita perbaiki nanti di next trade atau di next day. Ya, jadi pilihannya menurut gue cuma yang nomor 1 atau yang nomor 3. Kita biarin aja ya udah, misalkan ya udah ini memang gue udah salah gitu ya. Jadi nextnya gue bisa evaluasi, gue bisa belajar, ya gue nggak ulangin lagi. Atau yang pertama, ya udah ini gue udah salah, ya udah gue tutup aja posisinya gitu, gue cut loss gitu. Misalkan seperti itu. Jadi pilihan yang kedua ini gue sangat tidak amat anjurkan ya. Pilihan yang top up gue sangat tidak anjurkan. Nah, itu mengenai MC ya atau margin call. Sedangkan kalau likuidasi ya, artinya seperti ini, contoh ya. Ini kan tadi pertama, tadi gue kasih lihat notifikasi peringatan margin call. Kalau likuidasi, tulisannya seperti ini. Jadi posisi Anda telah auto cut ya, telah ditutup secara otomatis oleh sistem ya, auto cut. Jadi bukan margin call lagi. Nah, kalau ini posisinya udah ketutup. Jadi misalkan tadi ada floating loss $80 di sini ya. Kalau misalkan ada notifikasi udah auto cut, berarti udah kehapus gitu, posisinya udah hilang. Kenapa kok di auto cut? Ya iyalah, misalkan kita kan trading pakai leverage gitu. Kalau misalkan kita saldonya $100, nggak mungkin kita bisa rugi sampai $300, nggak mungkin. Ketika kita udah rugi mendekati $100 atau udah $100 ya udah auto cut ya. Udah dihapus posisinya. Ya artinya ya udah selesai gitu. Makanya ini yang tadi gue bilang ada perbedaan. Cuman memang banyak dari kita yang menganggap ya udah kalau misalkan dana kita habis ya udah kita margin call, kita MC. Padahal sebenarnya MC atau margin call itu ya notifikasi. Cuman ya karena udah kebiasaan aja lah orang-orang. Gue pun nyebutnya juga sama. Misalkan gue kena likuidasi nih, ya udah gue bilang ya gue margin call. Padahal kan sebenarnya margin call itu adalah sebuah ya peringatan atau warning. Ya kalau misalkan udah hilang ya namanya udah terlikuidasi. Jadi kalau terlikuidasi ya udah artinya udah habis ya, posisinya itu udah tertutup, udah ke close lah gitu ya. Udah habis pokoknya ya.
atau likuidasi. Kira-kira di situ perbedaannya. Tapi di sini chapter pertama harusnya paham ya pengertiannya ya, apa itu margin call, apa itu likuidasi, dan kenapa bisa terjadi. Simpel ya, kalau kita punya saldo $100, nggak mungkin kita bisa ruginya $1000 gitu, nggak bisa. Ruginya ya udah sekitar $100. Atau misalkan mentok-mentok ada negative balance protection ya. Jadi kalau misalkan lagi news ya bisa rugi paling ya jadi minus 120 ya atau 130. Tapi nggak mungkin bisa jadi $1000, itu nggak mungkin gitu. Apa itu negative protection balance? Nanti gua akan jelasin nanti jadi out of context ya. Itu biasanya ada di forex broker ya. Tapi kalau misalkan kita ruginya 120, saldo kita 100 ya. Nah, tapi kan ada negative balance protection ya. $20 ini kita nggak perlu bayar gitu. Itu udah fasilitas atau fitur yang disediakan broker. Kita akan jelasin nanti di modul-modul selanjutnya. Cuman kita fokusnya di sini dulu. Yang penting kalian udah paham mengenai apa itu margin call dan apa itu likuidasi. Kita masuk sekarang ke next chapternya. Kenapa bisa margin call? Nah, kalau misalkan teman-teman trade ya, di sini yang paling simpel biasa kan di spot market ya. Misalkan di saham atau kalian misalkan beli Bitcoin atau beli indeks. Misalkan modal kalian 10 juta rupiah. Berarti kalian bisa beli saham berapa? Sebanyak 10 juta rupiah. Kalau sahamnya turun misalkan contoh aja. Dia turun deh 99%. Apakah uang kalian habis? Jawabannya adalah enggak. Ya masih sisa 100.000. Dia turun 90% misalkan. Masih sisa berarti uang kalian 1 juta. Ya jadi kalau kalian beli 10 juta, dia turun 90%, masih sisa 1 juta. Kalau turun 99% pun masih sisa 100.000. Nggak bisa sampai nol, nggak bisa sampai habis gitu. Kecuali misalkan koinnya rakpul ya, atau misalkan perusahaannya sahamnya itu udah turun drastis banget sampai 1 rupiah, habis itu delisting kalian nggak bisa jual ya. Itu baru lain cerita. Tapi intinya harusnya kalau misalkan belinya di Bitcoin gitu misalkan atau saham BCA misalkan, ya udah rugi berapa? 20%, 10%, nggak mungkin ini bisa sampai habis. Tapi kalau misalkan kalian trade-nya pakai margin ya, kalau di spot kan biasa ada margin ya kalau misalkan di saham. Bisa nggak kena auto cut kayak tadi? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Misalkan contoh ya, modalnya tadi 10 juta rupiah. Habis itu kita pakai misalkan marginnya itu bisa kali 5 ya, berarti kita bisa beli 50 juta. Nah, ketika 50 juta ya berarti kita punya saham misalkan. Ini gue pakai contohnya saham biar gampang ya. Mungkin banyak kalian yang soalnya pasti udah pernah lah invest saham atau beli saham. Saham 50 juta ya, senilai 50 juta. Tapi ingat ya, modal kalian tuh 10 juta. Kalian bisa beli 50 juta ini karena ada margin. Jadi pakai margin. Sahamnya 50 juta dia turun nih, misalkan 18%. Tuh, dia turun 18%. Ketika saham ini turun 18%, artinya dari 50 juta kita rugi 9 juta rupiah. Dan biasanya kayak gini tuh udah ke auto cut gitu. Ya karena kalau sampai ruginya 20%, ini kan berarti 20% dari 50 juta itu sama dengan 10 juta. Sedangkan modal kita cuma 10 juta rupiah. Dan nggak mungkin kita bisa rugi lebih banyak daripada modal yang kita punya. Jadi biasanya di 9 juta ya udah auto cut, atau mungkin di 8,5 juta tergantung sahamnya. Kira-kira seperti itu. Sama kalau misalkan kita ngomonginnya trade, ini kan tadi kita ngomongin di spot market ya, yang ada fitur marginnya atau fitur minjemnya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin di derivatif ya, di derivatif atau di futures market, baik itu misalkan di forex ya, di pair gold ataupun di Bitcoin, itu kita trade itu ada yang namanya leverage. Nah, nanti penjelasan mengenai leverage secara lengkap gua akan jelasin di modul khusus ya. Cuman yang penting kalian tahu dulu secara konsep ya, leverage itu ada artinya ya kita minjem. Konsepnya mirip ya sama yang margin trading tadi yang contohnya di saham ya. Ibaratnya kita minjem. Misalkan contoh kita punya $1.000 gitu. $1.000 ya, kita bisa nggak beli satu Bitcoin yang harganya misalkan $100.000? Jawabannya adalah tidak bisa, karena tidak cukup. Saldo kita cuma $1.000. Tapi dengannya adanya leverage, misalkan leverage-nya 1:200. Berarti ini 200 kali nih ya. $1.000 ini 200 kali nih. Bisa nggak kita buka misalkan satu Bitcoin? Jawabannya adalah bisa. Tapi ini yang menjadi pisau bermata dua. Untuk orang yang memang mengerti, yang udah bisa trade, ya misalkan kalian udah belajar di modul-modul belajar forex, belajar trading, belajar crypto, segala macam, kalian ngerti manfaatin leverage ini. Jadi kalian bisa pakai modal kalian bisa gunakan money management, kalian bisa growth akun kalian bisa trading, dan kalian bisa jadiin ini cash flow untuk bisa invest lebih banyak lagi. Tapi untuk kalian yang sama sekali tidak dibekali ilmu, makanya gue selalu bilang, kalau kalian nggak ngerti sama sekali, jangan pernah sentuh trading. Apalagi trading yang pakai leverage. Kenapa? Karena dengan adanya leverage seperti ini, misalkan tadi Bitcoin harganya anggap deh 105.000. Kalian dengan leverage ya, dengan saldo $1.000, gini nih $1.000, kalian bukalah misalkan satu BTC. Karena kalian nggak ngerti money management, kalian nggak ngerti sizing, kalian cuma asal pencet aja, pokoknya gue buka satu BTC. Kalian buy lah gitu, misalkan kalian buy satu Bitcoin, kalian beli satu Bitcoin. Ini modal $1.000 nih, harganya 105.000. Nah, Bitcoin dari 105.000 ternyata dia turun ke 104.000. Turunnya berapa ini? $1.000. Artinya kalian beli di 105, dia turun ke 104.000. Yang sebenarnya turunnya itu cuma berapa persen, kecil sekali, nggak even sampai 2% gitu. Tapi bukan masalah persentasenya, masalah ini udah turun 1000 poin. Ya artinya satu Bitcoin ya sama dengan $1.000. Jadi tadi modal kalian $1.000 nih. Bitcoin turun 105 ke 104, saldo $1.000 ya, udah habis, kena likuidasi. Habis sudah $1.000. Bahaya nggak? Ya makanya bahaya sekali. Makanya jangan asal top up, habis itu asal pencet. Ya udah pasti kalian rugi kalau nggak ngerti, kalau nggak punya ilmunya, kalau nggak punya knowledge-nya, nggak punya experience-nya. Nah inilah kira-kira yang terjadi. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bisa margin call ya? Karena kita trade di futures atau derivative market itu ada yang namanya leverage-nya. Jadi ketika harga bergerak seperti ini, modal kita segini, ya kita bukanya size-nya yang sangat-sangat besar nggak masuk akal ya udah
margin call. Kira-kira itu ya kenapa bisa terjadi margin call. Kita masuk ke next chapter ya. Apakah trader hebat itu tidak MC? Jawabannya enggak juga. Semua trader pasti pernah mengalami yang namanya margin call, dan margin call itu adalah bagian dari proses belajar ya. Udah pasti dari proses belajar. Semua trader ya yang udah sukses, yang udah bisa make money, yang udah bisa trade for living pasti pernah mengalami yang namanya margin call. Dan sebenarnya kalau misalkan sampai sekarang pun, sampai hari ini pun ya, gue masih beberapa kali ya, setiap minggu gitu ada aja margin call 1-2 kali. Ya tapi bukan di akun utama ya, di akun yang memang akun kecil $100, misalkan akun $500, akun $300, masih margin call gitu. Masalahnya adalah ujungnya itu untung nggak, ujungnya itu cuan nggak, ujungnya akun utamanya growth atau enggak. Kalau misalkan setiap bulan MC misalkan total MC 15 kali. Tapi yang MC ini misalkan akun kecil ya, akun $100, akun $200, akun flipping lah gitu. Tapi akun utamanya tetap growth misalkan. Hasilnya tetap untung setiap bulan. Boleh trading nggak ya? Boleh, silakan. Kan memang kita prinsipnya, kita trading itu kita mau mendapatkan uang, kita mau mendapatkan cuan. Jadi selama bisa untung, ada growth-nya, ya silakan trading. Nah, permasalahannya gini, banyak orang yang MC, semua akunnya MC terus, pokoknya MC terus ya, setiap top up MC terus, profitnya jarang ya, pokoknya MC terus ya. Setiap bulan itu rugi terus ya, rugi 10 juta, rugi 5 juta, rugi 20 juta, rugi 15 juta, setiap bulan ya. Dan nggak pernah mau melakukan evaluasi, nggak mau evaluasi, nggak mau belajar, cuman maunya asal pencet MC terus. Nah kalau kayak gini, gue punya saran terbaik, yaitu udah stop trading aja selamanya, jangan trading gitu. Karena cuma buang-buang duit. Tapi kalau misalkan secara konsep sekarang kalian MC ya, jadi ada yang MC, ada yang WD, tapi secara kita hitung secara long term, misalkan dalam 1 bulan itu hasilnya cuan ya, hasilnya profit dalam misalkan per kuartal misalkan, atau per semester atau per tahun, total hasilnya itu adalah profit ya, dan bisa outperform index atau portfolio investment, ya silakan trading, silakan lanjutin. Jadi bukan berarti kalau misalkan orang itu MC ya berarti nggak bisa trading, nggak kayak gitu konsep. Banyak kok yang MC, tapi withdrawnya jauh lebih baik daripada MC-nya. Ya banyak gitu. Yang penting tiap bulan itu masih bisa menghasilkan profit, masih bisa menghasilkan cuan. Nah ini yang bisa profit, yang bisa untung nggak masalah. Kita nggak ngomongin di sana. Mungkin kalau misalkan kalian udah bisa profit konsisten ya dari MC, misalkan MC-nya berkali-kali tapi kalian withdraw selalu lebih banyak, kalian bisa make money dari trading. Mungkin ya kalian udah nggak perlu nonton video ini. Justru harusnya 90% yang nonton video ini adalah kalian yang tadi yang gue bilang MC. Tahu-tahu pas dihitung yang kena margin call, yang ke likuidasi itu jauh lebih baik daripada yang di withdraw. Nah mungkin itu kalian makanya ada di sini nonton video ini dan mau tahu ya apa yang harus dilakukan gitu, upaya preventif apa yang bisa meminimalisir. Jadi cara selamat ya, ini next chapter. Cara selamat dari MC ya, itu cuma satu, yaitu money management. Kalau kalian mau selamat dari MC atau terminimalisir dari margin call ya, kunci itu cuma satu, money management. Karena seperti yang gue bilang tadi, misalkan contoh ya, modalnya $1.000 nih. Ini money managementnya kita sebenarnya ada banyak aspek, cuman kita bahasnya fokusnya ke RPT aja ya, atau risk per trade ya. Misalkan modal kalian di sini $1.000 nih. Lalu satu kali kalian open position, ini di pair apapun ya, mau itu di gold, mau di bitcoin, apa segala macam. Satu kali open position, kalian tuh risknya misalkan $100, misalnya $100. Saldo kalian $1.000. Artinya kalau misalkan di sini ya, kalian risknya $100, ini 10 kali $100 itu udah $1.000. Jadi kalau misalkan 10 kali kalian loss, ya udah ini likuidasi MC. What if kalau misalkan kita pakai RPT-nya 2% nih. Berarti 2% dikali $1.000 sama dengan $20. Nah, dengan $20 artinya kita punya 50 nyawa. Jadi kalau misalnya kita pakai RPT $20, kita harus loss beruntun. Ini agak nggak masuk akal sebenarnya. Loss beruntun 50 kali baru modal habis. Jadi mau habisin $1.000 nih ya. Kalau dengan RPT 2% atau $20, kita harus loss beruntun 50 kali baru modal kita habis. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa saya sering margin call, ya jawabannya karena nggak pakai risk percent, karena nggak pakai money management. Kalau misalkan kalian pakai money management, bisa MC nggak? Jawabannya bisa aja, karena kan bisa aja minggu ini udah loss ya banyak, habis itu minggu depan loss lagi, diakumulasikan, habis itu 1 bulan 2 bulan MC, tetap bisa ya, tetap bisa. Tapi selama kalian fokus terhadap risk per trade 2%, $20 di akun $1.000, atau misalkan ya di akun 10.000 yaitu berarti $100 1-2%, berarti perlu loss beruntun di 50 kali. Ini gua ambilnya 2% loh ya. Kalau misalkan 1% kan berarti, kalau misalkan 1% berarti lebih kecil lagi. Kalau 1% berarti nyawanya itu jadi 100 kali, 100 nyawa. Lebih banyak lagi. Cuma ini gue ngomongin yang tadi yang $20 aja deh. 50 kali. Lo harus loss beruntun nih, loss terus $20 baru modalnya habis. Jadi dengan cara ini, dengan kalian menerapkan RPT yang masuk akal, itu udah otomatis akunnya itu akan terhindar dan terminimalisir dari margin call. Kalau kalian bisa disiplin. That's why itu yang gue selalu lakuin. Di akun utama gue yang saldonya $50.000, itu gue selalu pakai RPT itu cuman 1-2%. Makanya nggak MC. Tapi gue sering MC nggak? Sering MC karena gue ada misalkan mau momentum trade, gue pakai $100. Buat news misalkan gue pakai $100.
$500. Ketika lagi cari bottoming mau sniper entry misalkan di gold atau di Bitcoin, gue pakai $500. Ini buat flipping dan ini jujur lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Ya tapi kalau berhasil ya bisa $500 misalkan jadi ke 10.000 atau misalkan ke 5.000. Atau nggak misalkan pas kita ke Bali gitu ya. Waktu itu gue udah bikin konten di sini. Waktu itu modalnya gue pakai 25 juta ya. Gue pakai 25 juta berarti sekitar berapa? $1.500 something lah. Itu total di Bali 3 hari, hari ketiga, hari keempat ya itu gue udah WD 8.000. Lu bayangin tuh beberapa hari 1.500 bisa ke 8.000, itu ada videonya kan, transparan. Gue bikin vlog ya, kalian nanti bisa tonton. Kalau kalian mau tonton, bisa kayak begini ya bisa, tapi ini sangat beresiko. 1.500 itu MC kena likuidasi. Kenapa? Karena di sana RPT yang gue pakai itu bisa 5-10% setiap trade. Makanya 1.500 nya ke 8.000 cepet. Kalau gue pakai RPT misalkan 1% ya atau 2%, gue rasa ini 1.500 nya dengan trade seperti itu paling ya ke 1.900 lah. Jauh sekali gitu bedanya. Tapi aman nggak? Ya udah pasti ini aman sekali. Ini nggak mungkin MC selama gue di Bali waktu itu, nggak mungkin pernah MC. Tapi kalau dengan cara gue trade yang kayak ini, ya karena itu kan gue for fun ya, buat challenge, buat hidup di Bali dengan modal segitu, ya udah gue coba aja dengan risk per trade 5-10%. Udah pasti resikonya besar. Jadi kalau pertanyaan kalian, gimana caranya selamat dari dari MC ya? Jawabannya itu cuma satu ya, kalian disiplin dengan money management. Gimana caranya disiplin dengan money management? Nah ini yang akan kita bahas karena ini yang penting ya. Ini dari inti sebenarnya dari materi hari ini. Gimana caranya kita bisa disiplin? Karena kan kalau secara konsep kalian harusnya udah tahu, atau kalian yang udah trading pasti ya udah ini begini, size-nya begini, risk per trade kayak gini. Mungkin kalian udah di luar kepala. Tapi yang susah itu satu, berdamai dengan diri kita sendiri secara ya psikologis. Karena kita sebagai manusia itu selalu punya kecenderungan yaitu serakah. Misalkan lihat profit $5 itu rasanya tidak enak, tapi kalau kita lihat profit $50 itu sangat enak, apalagi kita bisa lihat $500. Itu udah pasti, itu udah sifat dasarnya manusia, itu udah jadi naluri. Dimana kita tuh udah pasti serakah, habis itu kita ada loss aversion bias ya, habis itu ada confirmation bias, ada banyak sekali bias psikologi ada di sifat dasarnya manusia, itu udah pasti. Gue pribadi pun adalah orang yang sangat sulit untuk disiplin dengan money management, walaupun gue udah tahu memang harus disiplin. Lalu bagaimana caranya akhirnya gue bisa disiplin? Jadi sebenarnya gini, pas gue di 2018, 2019 itu kan gue trading dari 2016 akhir ke Desember. Anggaplah 2017, 17, 18, 19, so bayangin 3 tahun gue trading. Itu kayak orang goblok, cuma deposit, MC. Itu MC terus gitu. Sampai akhirnya sebenarnya di 2018 ya, gue itu udah tahu money management. Oh, ya udah kita misalkan buka posisi ya. Kita saldonya misalkan gue pakai saldo waktu itu sih kecil-kecil ya. Ada yang gue pakai akun sen, ada yang cuma pakai $50, $100, tapi anggap $100 deh. $50 di akun sen itu kan berarti udah $50.000 gitu kan. $5.000 sorry. Akun sen itu kan $50 itu udah $5.000 berarti. Gue udah tahu ya, kita harus pakai RPT, berarti kita sekali rugi ya udah $100 aja misalkan. Ya atau misalkan $50 aja. Gue udah tahu secara konsep. Tapi gue nggak bisa berdamai sama diri gue sendiri. Apalagi gue tahu ini akun sen, ini cuma $50 ya. Fixed rate lagi cuma 500 ribuan. Udahlah, gue fokus aja, gue mau kembangin nih akun, gue mau compound jadi gede. Gue greedy, gue serakah. Sometimes $5.000 akun sen ini udah jadi kayak udah kali 3, udah kali 4. Gue gak mau withdraw, gue mau compound terus, gue hajar size lebih gede lagi. Dan akhirnya MC mulu gitu. Gue gak menerapkan money management-nya. Sampai ya satu hari gue sadar, ini gue menemukan cara ini juga belum lama gitu, baru sekitar 2022, 2023 baru bener-bener gue praktekin. Ya jadi baru gue praktekin bener-bener itu 2,5 tahun terakhir. Yaitu gue punya konsep seperti ini. Gue itu kan punya akun utama, dan ini bisa dimulai karena gue udah mulai profit ya. Ya mungkin di 2018-19 itu karena gue masih goblok sekali, gue masih nggak ngerti sama sekali, gue belum ngerasain profit, dan gue belum pernah pakai akun yang saldonya beneran besar. Jadi akhirnya gue nggak pernah dapat aha momennya, gue nggak bisa nemuin cara gimana supaya gue bisa mendisiplinkan diri gue sendiri. Sampai akhirnya gue paham ini. Jadi gue trade udah pakai akun yang lebih besar ya di waktu itu. Gue udah pakai akun waktu itu di $3.000, oke? Di $3.000. Ketika gue trade di akun $3.000, gue tuh sangat tidak mau akun ini MC karena akun ini bisa gue jadiin cash flow ya. Ini $3.000 menurut gue udah sangat ideal gitu ya. Jadi gue nggak mau akun ini MC. Tapi gue kan kadang-kadang masih mau for test pas news NFP ya. Gue masih pengen coba flipping challenge diri gue sendiri. Yang gue lakukan adalah seperti ini. Di sini gue pakai RPT $30 sampai $60, which is 1-2% dari modal yang gue punya. Ini gue strict to the plan. SOP ya, sistem tradingnya itu sangat strict. Jadi gue nggak bisa sembarangan buka posisi, gue nggak bisa. Ya gue mau buka posisi gue harus bener-bener lihat SOP-nya. Ini entry-nya gimana, error
benernya gimana, ideal nggak ya, gue ada menyalahi aturan atau SOP yang gue buat nggak. Kalau ada, misalkan gue ada menyalahi aturan SOP tersebut, gue belum boleh entry. Tapi sometimes gue kan spend waktu lumayan banyak di chart, gue liat pair ini udah sangat amat menarik. Contoh gue mau entry, misalkan ini udah bagus banget nih pengen entry, tapi contoh misalkan SOP gue itu RR harus minimal 1:1,3, ini minimal. Pas gue analisa sebuah chart ya, ternyata dia punya risk and reward ya, itu jelek ya, kurang bagus. Jadi risknya misalkan 1, rewardnya cuma 0,9, berarti nggak sesuai SOP dong. Tapi gue liat chartnya, gue sangat ingin entry. Jadi gimana? Gue kan nggak boleh entry di akun ini, tapi gue pengen banget entry. Jawabannya adalah simple. Ini kan risk per trade yang gue gunakan 1-2%, $30-60. Gue sangat pengen entry, gue bikin new account di MetaTrader, gue top up lah $50, dan dengan $50 ini baru gue entry. Di $50 ini gue mau pakai RPT misalkan 10%, mau gue pakai 30%, mau gue pakai 50%, mau gue pakai 100% pun ya, langsung MC misalkan langsung risk $50, bodo amat gitu, nggak ada ngaruhnya. Kenapa? Karena ini cuman risk per trade dari akun utama gue, dan gue nggak pernah mengganggu akun utama ini ya, SOP-nya nggak pernah gue break ya, tapi gue cuman trade di akun ini. Ini adalah cara meminimalisir kalau misalkan lu masih pengen bandel, ibaratnya kayak gitu. Itu pun gue masih lakuin sampai sekarang. Jadi akun utama gue itu $50.000 sekarang, berarti risk per trade itu sekitar $500-$1.000. Dan ini sangat jarang gue trade di akun ini karena SOP-nya itu sangat ketat. Jadi mungkin dalam 1 bulan itu gue entry-nya cuma 8-12 kali entry. SOP-nya sangat ketat. Kenapa SOP-nya sangat ketat? Jawabannya adalah karena modalnya besar. Gue nggak mau sampai gue nggak disiplin di akun ini dan akunnya malah jadi hancur, karena ini adalah akun utama. Tapi misalkan gue pengen bandel dikit gitu, misalkan gue pengen cari bottoming gold nih yang sebenarnya lawan tren, misalkan gue mau cari reversalnya belum ada konfirmasi, tapi gue pengen langsung entry aja ya, gue pengen nebak bottomnya gitu, bisa nggak? Ya udah, gue bikin new account, gue deposit aja misalkan $500. Ya ini cuman ya risk per trade dari akun utama gue, jadi masalah nggak sama sekali. Nah ini 500 kalau hilang ya udah hilang, gue nggak pusing, nggak stres juga. Kenapa? Karena memang biasa di akun utama sekali rugi juga $500 sama aja. Tapi $500 ini kalau misalkan berhasil itu bisa ke flip, bisa jadi 5.000, bisa jadi 7.000, atau seperti yang kalian lihat di Bali kemarin gitu, 1.500 jadi 8.000 ya. Itu sebenarnya itu jadi 12.000, cuman gue udah WD dulu 8.000, baru sisanya gue tradingin lagi dan akhirnya MC kan. Tapi ya bisa kayak gitu, ya bisa flipping segala macam. Ini adalah konsep yang gue gunakan. Jadi gue nggak pernah bandel di akun utama ya, ini selalu terjaga. Gue kalau mau bandel gue bikin new account. Dengan cara ini bisa membuat kita jadi mendisiplinkan diri kita sendiri terhadap kita punya akun utama. Karena gimana pun caranya, gimana pun ceritanya, akun utama itu adalah akun yang paling penting. Kalau kalian di akun utama aja nggak bisa disiplin, ya susah gitu. Jangan sampai akun utama kalian hancur, akun utama kalian MC. Atau misalkan benar-benar nggak bisa nih lihat saldo gede gitu, ya udah semuanya pakai modal kecil aja gitu. Misalkan kalian memang modal tradingnya 10.000 gitu kan, 10.000, risk per trade itu $100 gitu kan, ya udah kalian sekali top up $100 aja biar 10.000 aman di bank misalkan gitu. Boleh nggak? Boleh juga, cuman gue sebenarnya nggak nyaranin gitu, karena mentalnya jadi kayak gitu. Jadi ya udah ini $100 habis, nanti deposit lagi. Takutnya ya ketika kalian nggak bisa kontrol, yang tadinya harus sekali deposit $100, aduh gue udah rugi 3 kali, udah gue deposit $5.000, habis itu kalian asal pencet, nah nanti jadi hancur di sana gitu. Jadi kalau ditanya ke gue lebih bagus yang mana, tetap lebih bagus tim yang pakai money management di akun utama. Dan kalau mau bandel pakai baru akun kecilnya. Kira-kira seperti itu. Dan itu adalah cara gue supaya bisa mendisiplinkan diri terhadap money management ya. Karena kalau ngomongin ini kalian harus disiplin terhadap money management, kalian harus begini, kalian harus pakai RPT. Ya mungkin 90% dari kalian itu udah tahu gitu. Tapi how? Manusia kan nalurinya itu adalah serakah, nalurinya itu pengen cuannya banyak, bandel gitu, nggak bisa disiplin. Nah ini adalah cara gue gitu. Nanti cocok nggak cocok ya kalian ikutin, kalau cocok, kalau nggak cocok ya juga jangan diikutin. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan gue bisa pilih pun, kalau bisa semua akun gue itu fokus ya disiplin dengan MM. Gue maksudnya nggak usah pakai trash entry, nggak usah pakai entry yang nggak jelas. Ya gue cuma trading misalkan 10-12 posisi, yang penting hasil bisa growth tiap bulan, ya udah. Cuman kan nggak bisa ya, ada kadang gatel pengen mencet gitu, kadang pengen trade nih, pengen scalping segala macam. Ya udah, gue pakai cara ini. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya buat new account ya, buat akun kecil ya ini, atau akun kecil ya. Udah tulisan gue jelek banget, mohon maaf ya. Buat akun kecil itu supaya akun utama kita itu tetap selamat ya. Jadi kita lampiaskan ibaratnya di akun kecil ya. Atau misalkan kalian mau di akun send gitu, silakan. Yang penting akun utama tetap terjaga. Dan sebenarnya ada hack untuk beberapa hal ini. Yang pertama itu adalah bonus deposit. Karena ketika kalian misalkan di akun utama nih ya, misalkan di akun utama modal tadi, misalkan gue deh, contoh misalkan modal gue misalkan 50.000. Minggu ini misalkan gue withdraw ya, gue berhasil withdraw $4.000. Ini masuk dong ke rekening nih ya. Gue WD $4.000. Udah masuk ke rekening. Habis itu gue pengen bandel nih, atau misalkan gue pengen trade di NFP News nih, tapi gue nggak mau ganggu akun utama gue. Gue deposit lah $500 ke new account. Ketika gue tadi udah withdrawnya 4.000, ya habis itu gue deposit $500 ke new account. $500 ini gue bisa manfaatin bonus deposit. Kalau gue sih kebetulan gue udah pernah pakai semua ya promo code yang di Okta itu ya. Jadi bonus deposit itu sebenarnya bisa 100%. Cuma karena gue udah pakai ya, gue cuma bisa dapat yang 50%. Tapi kalau kalian belum pernah pakai, kalian bisa
bisa dapatnya itu yang 100%. Jadi 100% itu enak. Misalkan modalnya 500, itu dapat bonus depositnya jadi $1.000. Equity-nya itu jadi $1.000. Jadi ya membantu kita kalau misalkan memang konsepnya untuk flipping karena bisa buka posisi yang lebih besar. Bisa di withdraw nggak bisa kalau misalkan udah qualified trading sekian lot. Ya jadi usahakan ya sebenarnya jangan sampai MC. Karena kalau sampai MC artinya nggak qualified dan bonus depositnya nggak bisa di withdraw. Tapi kalau misalkan kalian bisa trading sampai qualified kan bonus deposit ini benar-benar lumayan banget. Nah itu promo code-nya ada di sini ya. Ada cerita 100, ada Bitcoin 100, ada gue taruh juga di deskripsi. Ada DSL 100 ya. Ini nggak pakai spasi tahu gue. Ada ebook 100. Jadi kalau kalian pakai promo code itu yang udah gue taruh di bawah ya, kalian deposit di Okta itu bisa dapetin bonus deposit. Misalkan kalian depositnya $50 itu bisa jadi $100. Kalau depositnya misalkan $100 itu bisa jadi $200. Jadi ini sangat membantu untuk modal kecil gitu. Dan dimana memang kan di akun yang 50.000 ini gue nggak pernah compound, gue selalu withdraw kan. Jadi ketika ada profit misalkan di sini ya udah gitu. Gue pakai misalkan $50-$100 atau misalkan $300 atau maksimal ya biasa 500 sampai 1000 lah itu maksimalnya untuk deposit di Okta untuk dapetin bonus deposit. Cuman kalau yang 50.000-nya ini gue nggak taruh di Okta. Ini gue di exchange ya karena mostly gue trade-nya untuk di Bitcoin ya yang akun gedenya. Jadi kalau misalkan emang gue pengen flip segala macam baru gue pakai MT karena kalau ya flip ya MT udah pasti lebih enak lah, udah pasti nggak ada lawan gitu. Kira-kira seperti itu. Oh ya mungkin kalian juga mikirnya itu flip yang gue lakuin itu adalah yang klik ya sebanyak-banyaknya yang full margin gini, enggak ya. Jadi flip yang gue lakuin itu adalah tetap dengan yang namanya trade plan. Gue tetap pakai yang namanya trade plan tapi dengan sniper entry dan RR itu yang cukup besar. Misalkan gue bisa cari yang 1:12 atau 1:15 gitu. Misalkan modalnya akun kecil ya misalkan $100 gitu. Ya gue resikoin $100 misalkan untuk dapetin $1.100 misalkan 1:11 gitu. Nah 1.100-nya ini nanti gue cari trade plan yang bisa 1:4 misalkan ya. Jadi 1.100 ini bisa langsung jadi 4.400 kalau misalkan hit TP. Jadi 2 kali trade plan aja ya, 2 kali bener aja ini langsung gue WD. Biasanya langsung WD 3.000 lah atau 3.500 baru pakai 500 atau $100 lagi untuk flip lagi. Jadi bukan yang dihajar gitu, gue bukan tipikal yang kayak gitu. Apakah bagus atau jelek ya gue no comment, terserah. Selama bisa cuan ya silakan. Cuman kalau gue nggak rekomend seperti itu, gue tetap mau pakai trade plan yang bisa terukur secara risk and reward. Jadi gue tahu stop loss di mana, bukan stop loss ya, MC-nya misalkan di mana ya, atau stop out-nya di mana. Kalau kena ya udah berarti gue salah gitu. Tapi kalau misalkan kita klik kayak gini kan ya itu udah faktor luck dan banyak lah faktornya, kira-kira seperti itu. Ini udah cukup panjang videonya, udah out of context juga sedikit sebenarnya. Cuma harapan gue kalian bisa ngerti mengenai apa itu margin call dan cara terhindarnya, yaitu ya ingat ya cuma satu, money management. Dan kalau kalian misalkan udah belajar di sini tapi kalian kayak masih bingung belajar di sini, video ini segala macam, tapi kalian masih nggak mudeng dan kalian butuh bener-bener kayak dibimbing yang step by step, yang bener-bener ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3 segala macam, itu gue punya ebook ya. Itu total ada 123 halaman. Totalnya itu ada 10 bagian berbeda. Gue itu taruh yang pertamanya itu di bagian pertama itu sebagai pondasi dasarnya itu adalah risk management. Sampai nanti gimana cara baca chart pattern, habis itu indikator, ya habis itu bikin strategi trading, sistem trading. Beserta semua study case-nya itu lengkap sekali. Dan harganya itu cuma 149.000. Ya, tapi itu harga promo ya. Nanti kalau udah balik ke harga normal ya jadi lumayan mahal. Tapi ya kalian bisa manfaatin ini, langsung klik linknya di deskripsi kalau emang mau belajar. Gue nggak saranin beli ini kalau kalian memang nggak mau jadi seorang trader. Tapi kalau kalian mau jadi seorang trader atau kalian pengen join grup VIP A, grup VIP B segala macam, dan kalian nggak punya pondasi dasarnya, ya saran gue kalian coba baca dulu. Ya kalian cuma perlu sedikit lebih rajin untuk baca dan memahami supaya 149.000 ini justru bisa jadi pondasi dasar ya. Jadi ketika kalian join ke mana segala macam, kalian belajar, kalian udah punya pondasi ini gitu untuk kalian nanti bikin sistem trading, untuk kalian evaluasi dan lain sebagainya. Karena cukup penting. Ya ini sebenarnya lebih ke buat kripto sih, tapi kalau kalian baca ya kalian bisa praktekin yaitu di kripto, di saham dan juga di forex gitu. Cuman memang studi case-nya lebih banyak di kripto. Ya cuma kan basically trading itu konsepnya secara konsep dan mekanisme sama, cuman beda. Yang berbeda itu behavior dan market structure. Nanti kita akan coba bahas behavior dan juga perbedaan behavior dan market structure di antara forex, kripto dan juga saham mungkin di next module, karena masih banyak banget. Gua berencana mungkin gue bisa bikin ratusan video yang menjelaskan seperti ini, yang tujuannya harapannya satu sebenarnya, untuk bisa menciptakan banyak trader mandiri ya, trader yang bukan cuman bergantung sama orang lain, trader yang bukan cuman gue pengen kaya karena ya sekali lagi gue bilang nggak bisa kaya, ya lu mau kaya lu kerja. Karena di sini tuh kita ngomongin profit realistis ya berapa persen, ya modalnya berapa. Lu punya 100M lu bisa dapat 20% per tahun, 20M bos tuh hidup udah enak banget. Tapi kalau modal kita 10 juta misalkan, 20% itu berapa? Ya cuma 2 juta. Itu perbedaannya sangat signifikan. Jadi kalau yang kalian aim itu adalah kekayaan, ya fokusnya itu adalah cari duit, bisnis ya. Habis itu mainin di investment play aja, ya investasi. Tapi kalau kalian mau cari tambahan uang jajan, kalian passion, kalian berasa
dirasa kalian one day bisa make money dari sini dan kalian mau cari jalur keluar atau freedom dari sini, ya silakan belajar. Tapi gue ingetin, prosesnya itu bukan proses cuman balikin telapak tangan. Prosesnya itu capek sekali ya. Kalian perlu struggling, kalian perlu korbanin banyak waktu ya, belajar juga pakai uang dan segala macam ya. Itu pilihan kalian lah gitu. Kalau gue kan memang udah terlanjur nyemplung, dan gue juga nggak bilang semua orang harus jadi seorang trader ya, karena jadi trader itu ya susah, sangat amat susah. Kira-kira seperti itu. Dan itu dia videonya ya. Gue ada Gform di bawah. Gformnya itu adalah request modul atau video di channel YouTube ini. Dan kalau misalkan request kalian berhasil terpilih, kalian akan dapetin hadiah 200.000. Admin gue bakal kirimin ke kalian tanpa dipungut biaya. Jadi hati-hati juga kalau misalkan ada penipuan, karena hadiah itu benar-benar gratis, bisa dikirimin ke nomor rekening ataupun e-wallet kalian ya. Jadi coba kalau kalian punya judul atau ide yang menarik ya, kalian isi aja Gform di bawah. Semoga ide kalian bisa terpilih untuk next modul dan kalian bisa menangin hadiahnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam cuan.